Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Bagas Ere Kumara dengan nomor induk mahasiswa 55522000076 akan menyampaikan penjelasan mengenai relevansi nilai informasi akuntansi. Perspektif informasi dalam laporan keuangan bukanlah pendekatan yang mengakui tanggung jawab individual dalam memprediksi kinerja perusahaan masa depan yang berfokus kepada pemberian informasi yang berguna. Pendekatan mengakui bahwa pasar akan bereaksi kepada informasi yang berguna dari suatu sumber, salah satunya termasuk laporan keuangan. Jika teori pasar efisien dan teori keputusan mendasari deskripsi wajar atas realitas rata-rata, dapat diamati bahwa nilai saham di pasar akan merespon adanya informasi baru dengan cara yang dapat diprediksi. Pengujian terhadap implikasi dari decision usefulness atas informasi akuntansi secara empiris menyatakan bahwa harga saham di pasar sekuritas merespon terhadap informasi akuntansi. Ketika harga saham bereaksi dengan informasi tersebut, dapat dikatakan bahwa informasi akuntansi memiliki relevansi nilai. Berikutnya, alasan untuk respons pasar meliputi prediksi-prediksi perilaku investor dalam respons informasi laporan keuangan, yang diantaranya adalah investor memiliki keyakinan sebelumnya tentang hasil yang diekspektasikan dan risiko saham perusahaan. Kepercayaan-kepercayaan ini diperoleh berdasarkan informasi yang sudah dipublikasikan. Lalu, setelah diterbitkannya pendapatan bersih tahun berjalan, beberapa investor akan dengan cepat memutuskan untuk menjadi lebih terinformasi dengan cara menganalisis jumlah pendapatannya. Lalu, para investor yang sudah merevisi kepercayaan mereka tentang profitabilitas dan pendapatan di waktu mendatang akan cenderung membeli saham perusahaan pada harga pasar saat ini. Dan sebaliknya, bagi investor yang sudah merevisi penurunan kepercayaan. Lalu ekspektasi dalam mengamati saham-saham yang diperdagangkan akan meningkat ketika perusahaan melaporkan pendapatan bersihnya. Untuk menemukan respons pasar, teori pasar yang efisien mengindikasikan bahwa pasar akan bereaksi cepat terhadap informasi baru. Oleh karena itu, perlu diketahui kapan pendapatan bersih yang dilaporkan pertama kali dipublikasikan. Jika peneliti mencari volume dan dampak harga, tidak ada dampak yang dapat diamati meskipun sudah ada. Jika pasar efisien bereaksi, seharusnya terjadi di sekitar tanggal pengumuman. Berita baik dan berita buruk dalam pendapatan bersih yang dilaporkan biasanya dievaluasi dibandingkan dengan apa yang telah diekspektasikan oleh investor. Peneliti harus mendapatkan kepastian apa yang diharapkan para investor atas pendapatan bersih yang terjadi. Hal ini akan bisa ditemukan dengan menggunakan prediksi para analis tentang pendapatan atau mungkin dengan memproyeksikan laporan pendapatan bersih sebelumnya. Selalu banyak terdapat peristiwa yang terjadi yang mempengaruhi volume dan harga saham perusahaan. Hal ini berarti bahwa pasar merespon laporan pendapatan bersih akan sulit untuk diidentifikasi. Dalam membandingkan pengembalian dan penghasilan, hasil abnormal positif menunjukkan bahwa investor rata-rata bereaksi secara baik terhadap good news yang tidak diharapkan pada pendapatan. Sedangkan hasil abnormal negatif, investor bereaksi kurang baik terhadap bad news yang tidak diharapkan. Hal ini pada gilirannya akan mendukung pendekatan kebermanfaatan dalam pengambilan keputusan atau decision usefulness pada akuntansi dan pelaporan keuangan. Karena jika investor tidak menganggap bahwa informasi laba bersih bermanfaat, maka respons pasar akan sulit diamati. Beberapa komplikasi yang muncul dalam perbandingan hasil dengan pendapatan diantaranya mencakup yang pertama, informasi spesifik lain seringkali muncul di sekitar waktu pengumuman pendapatan perusahaan. Lalu, estimasi beta perusahaan yang diperlukan untuk memisahkan pengembalian pasar dan spesifik perusahaan. Jika estimasi beta berbeda dengan beta yang sesungguhnya, hal ini akan mempengaruhi kalkulasi hasil abnormal yang kemungkinan dapat membuat bias hasil penyelidikan. Terdapat berbagai cara untuk mengatasi masalah komplikasi tersebut. Sebagai contoh, tidak mustahil untuk mendapatkan estimasi beta dengan cara yang pertama, mengestimasinya dari informasi laporan keuangan daripada dari data pasar. Sebagai alternatif, beta dapat diestimasikan dari satu periode setelah pengumuman pendapatan dan dibandingkan dengan estimasi dari suatu periode sebelum pengumuman. Lalu bisa juga dengan mengestimasi hasil perusahaan tertentu dengan perbedaan antara penerimaan saham perusahaan selama periode tahun berjalan dan hasil rata-rata saham selama beberapa periode sebelumnya. Atau kita dapat mengambil perbedaan antara return perusahaan selama periode tahun berjalan dan hasil dalam portofolio pasar untuk periode yang sama. Dalam studi oleh Ball and Brown pada tahun 1789, mereka melakukan penelitian pasar modal secara empiris dalam bidang akuntansi.
Mereka merupakan peneliti pertama yang memberikan bukti ilmiah yang meyakinkan di mana return saham perusahaan merespons terhadap isi laporan keuangan. Atau dengan kata lain, laporan keuangan memiliki nilai relevansi. Hasil penelitian mereka menjadi referensi serta acuan untuk peneliti yang ingin lebih memahami kebermanfaatan informasi pelaporan keuangan. Beberapa tahapan metode penelitian yang diterapkan oleh Boll and Brown diantaranya adalah yang pertama, melakukan pengukuran isi informasi pendapatan. Apakah pendapatan yang dilaporkan lebih besar daripada pasar yang diduga atau lebih kecil daripada yang diduga? Salah satu indikator yang digunakan adalah pendapatan aktual tahunan. Oleh karena itu, perusahaan dengan pendapatan lebih tinggi daripada tahun sebelumnya diklasifikasikan dengan good news, sedangkan perusahaan dengan pendapatan lebih rendah dari tahun sebelumnya diklasifikasikan sebagai bad news. Berikutnya, dalam tahapan kedua, dievaluasi hasil pasar saham dari perusahaan sampel mendekati waktu setiap pengumuman pendapatan. Berikutnya yaitu pembahasan mengenai causation versus association. Aston, Harris, dan Olson menemukan bahwa asosiasi antara hasil saham dengan pendapatan berbasis biaya historis akan membaik ketika cakupan riset lebih luas, hingga 15 tahun. Hal yang sama juga dilakukan oleh Warfield dan Wild, yang menemukan bahwa asosiasi antara hasil saham dan pendapatan saham untuk periode pelaporan tahunan rata-rata lebih dari 15 kali asosiasi untuk periode waktu triwulan. Baik hasil sebab maupun asosiasi selaras dengan bukti akuntansi yang memiliki kandungan informasi. Terdapat perbedaan penting antara studi dengan jangka waktu pendek dan panjang. Jika reaksi pasar sekuritas terhadap informasi akuntansi diamati dalam jangka waktu pendek sekitar pengumuman laba, dapat dikatakan bahwa informasi akuntansi adalah penyebab dari reaksi pasar, karena selama jangka waktu tersebut hanya ada relatif sedikit peristiwa spesifik perusahaan yang terjadi selain laba bersih yang mempengaruhi pengembalian saham. Dengan demikian, hubungan dalam jangka waktu yang sempit antara return sekuritas dan informasi akuntansi menunjukkan bahwa pengungkapan informasi akuntansi adalah sumber informasi bagi investor. Di sisi lain, evaluasi terhadap return saham pada jangka waktu yang lebih lebar dapat membuka hubungan reaksi kepada sejumlah peristiwa lain yang berpengaruh terhadap harga saham. Seiring pasar menyerap informasi peningkatan penjualan dan kenaikan pangsa pasar dari sumber-sumber yang kredibel, harga saham akan mulai naik. Hal ini mencerminkan sebagian sifat informatif harga saham, mengingat di pasar yang efisien, harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia, tidak hanya informasi akuntansi. Dengan demikian, argumen yang bisa diungkapkan dalam jangka waktu yang panjang adalah bahwa laba bersih berkorelasi dengan return saham. Salah satu hasil studi oleh Boll dan Brown yang paling penting adalah sejumlah permasalahan terkait kebermanfaatan atau decision usefulness. Langkah logis berikutnya adalah untuk menanyakan apakah besarnya laba tak terduga terkait dengan besarnya respon pasar sekuritas. Karena sebelumnya dalam studi oleh Boll dan Brown, kandungan informasi dari laba dalam penelitian hanya diklasifikasikan sebagai good news atau bad news. Beaver, Clark, dan Wright melakukan perbandingan perubahan laba tak terduga dengan abnormal return saham. Diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa semakin besar perubahan laba tak terduga, semakin besar respons pasar saham. Hasil ini konsisten dengan capital asset pricing model dan kebermanfaatan keputusan. Karena semakin besar perubahan laba tak terduga, semakin banyak investor yang akan merevisi perkiraan mereka atas kinerja perusahaan di masa depan dan return investasi yang mereka harapkan. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai koefisien respons laba. Abnormal return pasar sekuritas yang diidentifikasi oleh Boll dan Brown adalah nilai rata-rata yang menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan good news menikmati abnormal return positif, dan perusahaan bad news mereka menunjukkan abnormal return yang negatif. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa pasar merespon lebih kuat terhadap kabar baik atau kabar buruk dalam pendapatan untuk beberapa perusahaan tertentu dibandingkan perusahaan lainnya. Penyebab hal tersebut ialah koefisien respons laba yang berbeda. Jadi, koefisien respons laba merupakan koefisien yang mengukur besarnya keuntungan abnormal sebuah sekuritas sebagai respons terhadap komponen yang tidak diharapkan informasi keuangan. Faktor-faktor yang memicu timbulnya perbedaan koefisien respons laba mencakup 6 hal, diantaranya yaitu yang pertama yaitu beta. Semakin tinggi beta, yaitu semakin tinggi risiko keuntungan yang diharapkan pada masa depan, semakin rendah reaksi investor terhadap jumlah pendapatan yang tidak diharapkan. Yang kedua adalah struktur modal. Apabila tingkat leverage perusahaan tinggi,
Pengumuman informasi laba lebih merupakan berita baik bagi kreditur daripada bagi pemegang saham. Oleh karena itu, reaksi pasar lebih rendah terhadap berita baik perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi dibandingkan tingkat leverage lebih rendah. Berikutnya yang ketiga yakni konsistensi. Reaksi pasar lebih tinggi terhadap informasi laba yang diharapkan berlaku secara konsisten dalam jangka waktu yang panjang dibandingkan informasi laba yang bersifat sementara. Reaksi pasar lebih tinggi terhadap pengumuman laba karena pengenalan produk baru daripada pengumuman laba karena penjualan aset tetap. Yang keempat adalah kualitas laba. Semakin tinggi kualitas laba, diharapkan semakin tinggi pula koefisien respons laba. Kualitas laba adalah besarnya probabilitas dalam kaitannya dengan informasi. Selanjutnya yang kelima yaitu peluang pertumbuhan. Berita baik dan berita buruk mengimplikasikan prospek terhadap pertumbuhan laba. Semakin tinggi pertumbuhan laba, maka semakin besar reaksi pasar, yang digambarkan dengan semakin tingginya juga koefisien respons laba. Dan yang terakhir, yaitu informasi harga. Semakin informatif harga yang diproksikan dengan ukuran perusahaan, maka semakin sedikit kandungan informasi tentang pendeklarasian laba. Reaksi pasar tidak terlalu besar atas pengumuman laba perusahaan besar yang sering muncul dalam pemberitaan dan media massa. Terkait peringatan tentang kebijakan akuntansi, akuntan dapat diarahkan oleh reaksi pasar sekuritas dalam menentukan kegunaan informasi akuntansi keuangan. Hal ini menyeratkan sebuah pernyataan bahwa kebijakan akuntansi terbaik adalah salah satu yang menghasilkan respon harga pasar terbesar. Investor kemungkinan akan menganggap informasi akuntansi sebagai sesuatu yang berguna, meskipun dari sudut pandang masyarakat, biaya dari informasi ini lebih bermanfaat daripada manfaat kepada investor atau pasar modal. Informasi mempengaruhi pihak yang berbeda dengan cara yang berbeda, sehingga nilai sosial informasi tersebut bergantung baik pada manfaat informasi tersebut dan pada biaya yang harus ditanggung manajer dan pemegang saham. SFAS nomor 33 mewajibkan perusahaan di Amerika Serikat untuk melaporkan informasi biaya tambahan. Akan tetapi, pada tahun 1798, hal tersebut tidak dilanjutkan. Alasannya adalah karena tidak ditemukan reaksi pasar saham inkremental terhadap informasi biaya secara langsung di samping informasi pendapatan bersih dengan biaya historis. Artinya adalah sangat sulit untuk tidak menyetujui keputusan menghentikan SFAS 33 di mana tidak ada satupun diketahui manfaatnya. Secara keseluruhan, sulit untuk menemukan bukti langsung dari kegunaan informasi laporan keuangan lainnya. Magliolo meneliti kemampuan teoritis Reserve Recognition Accounting atau RRA. Ia membandingkan nilai yang tidak dikurangi dari cadangan bersih yang dilaporkan dalam RRA untuk suatu estimasi valuasi pasar dari cadangannya. Magliolo juga menguji kemampuan elemen-elemen laporan laba rugi berdasarkan RRA. Secara keseluruhan, ditemukan bahwa RRA tidak mengukur nilai pasar sebagaimana diprediksi dalam teori. Selain itu, beberapa kelemahan dari RRA diantaranya yaitu yang pertama, berkaitan dengan reliabilitas. Lalu, penelitian menghadapi kesulitan metodologi yang lebih rumit dibandingkan yang ditemukan dalam reaksi pasar terhadap pendapatan bersih. Lalu informasi yang berbasis biaya historis bisa lebih memiliki nilai relevan. Terkait kesimpulan relevansi nilai, literatur empiris dalam akuntansi keuangan sangatlah luas. Meskipun demikian, hampir secara keseluruhan, respons pasar sangat berpengaruh terhadap laporan laba bersih. Hasil penelitian empiris mendukung teori pasar efisien dan teori keputusan yang mendasarinya. Namun, seorang akuntan harus memastikan bahwa item-item yang tidak biasa sepenuhnya diungkapkan. Pasar tampaknya tidak merespons terhadap informasi laporan keuangan lainnya, seperti halnya investor merespons informasi laba. Sejauh mana kurangnya respons yang kuat untuk informasi laba adalah karena kesulitan metodologi, rendahnya reliabilitas, ketersediaan sumber informasi alternatif, atau kegagalan teori pasar efisien yang tidak sepenuhnya dipahami. Hingga saat ini, pendekatan informasi mendominasi teori akuntansi keuangan dan penelitian, yang dimulai dengan penelitian Boll dan Brown pada tahun 1968. Penelitian tersebut telah mengarahkan ke banyak penelitian empiris lainnya yang mendukung kajian tentang kebermanfaatan keputusan informasi akuntansi bagi investor. Pernyataan standar akuntansi keuangan yang berkaitan dengan relevansi nilai informasi akuntansi dipaparkan salah satunya dalam PSAK nomor 60 tentang pengungkapan instrumen keuangan. PSAK nomor 60 merupakan standar yang mengacu pada IFRS nomor 7 mengenai Financial Instruments Disclosure. Tujuan PSAK nomor 60 adalah
mengatur entitas untuk memberikan pengungkapan dalam laporan keuangannya yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan bagi posisi dan kinerja keuangan entitas, serta sifat dan cakupan risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana entitas mengelola risiko tersebut. PSAK 60 mensyaratkan bahwa suatu entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan tingkat cakupan risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos pada akhir periode pelaporan. Risiko ini umumnya mencakup risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar. PSAK 60 secara khusus mensyaratkan pengungkapan baik informasi kualitatif maupun informasi kuantitatif. Berikutnya yaitu PSAK nomor 68 tentang pengukuran nilai wajar. PSAK 68 merupakan standar akuntansi yang bertujuan untuk menentukan harga di mana transaksi teratur akan terjadi antara pelaku pasar dalam kondisi pada tanggal pengukuran. Pernyataan ini mendefinisikan nilai wajar, menetapkan pernyataan suatu kerangka pengukuran nilai wajar, dan mensyaratkan pengungkapan mengenai pengukuran nilai wajar. Nilai wajar adalah pengukuran berbasis pasar, bukan pengukuran yang spesifik atas suatu entitas. Nilai wajar merupakan nilai yang didapatkan saat terjadinya transaksi antar kedua pihak di mana harga yang akan diterima untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas dalam transaksi teratur menggunakan nilai pasar saat ini. Untuk beberapa aset dan liabilitas, transaksi pasar atau informasi pasar yang dapat diobservasi dapat tersedia. Untuk aset dan liabilitas lain, hal tersebut mungkin tidak tersedia. Ketika harga aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi, entitas mengukur nilai wajar menggunakan teknik penilaian lain yang memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi secara relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi. Karena nilai wajar merupakan pengukuran berbasis pasar, maka nilai wajar diukur menggunakan asumsi yang digunakan pelaku pasar. Nilai wajar diukur dengan mempertimbangkan informasi pada tanggal pelaporan dan tidak memasukkan informasi yang memuat prediksi masa depan. Definisi nilai wajar fokus pada aset dan liabilitas karena keduanya merupakan subjek utama pengukuran akuntansi. Sebagai tambahan, pernyataan ini diterapkan atas instrumen ekuitas milik entitas sendiri yang diukur pada nilai wajar. Berikutnya adalah uraian dari artikel jurnal yang berkaitan dengan relevansi nilai informasi akuntansi. Berdasarkan hasil penelitian oleh Kadek Ari Rahayu dan Dodi Setiawan dalam penelitian yang berjudul Apakah konvergensi International Financial Reporting Standards meningkatkan relevansi nilai informasi akuntansi? Disampaikan bahwa berdasarkan hasil pengujian, penelitian tersebut berhasil membuktikan bahwa terjadi peningkatan relevansi nilai informasi akuntansi pada proses konvergensi IFRS. Hal ini disebabkan karena standar IFRS menggunakan basis nilai wajar yang lebih dapat merefleksikan kondisi ekonomi perusahaan dan dapat lebih meningkatkan tingkat transparansi dalam laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa konvergensi IFRS yang dilakukan memberikan dampak positif, yakni peningkatan relevansi nilai informasi akuntansi pada industri perbankan di Indonesia. Dilihat dari segi ukuran perusahaan yang dibedakan menjadi perusahaan besar dan perusahaan kecil, diperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil, tetap berhasil membuktikan bahwa konvergensi IFRS yang dilakukan secara bertahap dapat meningkatkan relevansi nilai informasi akuntansi, sehingga konvergensi IFRS tetap berdampak pada perusahaan besar dan perusahaan kecil. Ditemukan bahwa informasi nilai buku ekuitas per lembar saham dan laba bersih per lembar saham lebih digunakan oleh investor di perusahaan besar dalam pengambilan keputusan investasinya. Dan informasi nilai laba bersih per lembar saham dan perubahan laba bersih per lembar saham lebih digunakan oleh investor di perusahaan kecil dalam pengambilan keputusan investasinya. Secara statistik, kenaikan atau penurunan relevansi nilai informasi akuntansi saat sebelum dan sesudah konvergensi PSAK IFRS adalah signifikan. Sekian penjelasan mengenai relevansi nilai informasi akuntansi yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.